Sejak usaha Bapak bangkrut karena COVID, Bapak ternyata punya bipolar. Kita perlu tambahan uang untuk konseling psikolog, obat psikiater. Mbak Tita online shop awal-awal. Muklas terima endorsan Ibu kampanye jadi wakil kepala sekolah. Ojo pupuk meneh, Pak. Ini wis pupuk 12 jam lho, Pak. Tak tukokke putu Mbok Rahayu zaman kuliah mbiyen. Ya. Bapak itu kalau sudah dapat nomor antrian, tolong dipatuhi, Pak. Lah dia emang saudara saya yang datang sejak awal untuk mengantrikan. Anda bohong. Lu ngajak ribut. Sampun, Bu, sampun. Video ibu marah ke penjual putu udah ditonton 100.000 orang dalam 7 jam. Wes metu video remix, meme karo parodi. Ibu itu negur orang yang nyerobot antrian. Tapi wong-wong ngira mama misuhi bakule kuwi. Banyak yang minta ibu diberhentikan dari guru BK. Ukuran sendiri aja bisa boleh. Kalau aku dituduh yang salah, ya aku bilang sebenarnya. Bapak-bapak dengan kaos bergambar elang tersebut menitipkan pesanannya. Udah ngupload video klarifikasi sih. Mama ki ono sing ngarep nuntut pencemaran nama baik. Saya mensumasi Bu Prani. Bagaimana kalau Bu Prani membuat video permohonan maaf buat Bapak itu saja? Saya mohon ini jangan sampai ke jalur hukum ya. Nanti nama sekolah dibawa-bawa, nanti ada infotainment, ada berita ini itu. Kenapa kalian bikin opini yang nyerang ibuku kayak gitu? Jangan budayakan bentak-bentak. Kalau Bapak ngambil keputusan aneh-aneh kayak dulu, Pi. Aku nggak mau kehilangan Bapak cuma gara-gara satu berita bohong. Klarifikasi ke publik ini tetap dibutuhkan, Bu. Iki sasi paling akbar dulu. Tapi ning ngono iki mingsak notifikasi, Ma. Ibu itu salah apa? Ibu kudu minta maaf apa? Salah apa bener ki ming perkara sapa sing luwih akeh ngomong. Aku pikir jawab dewek Biasa-biasa meneh. Apakah cuma karena video 20 detik, 20 tahun pengabdian ibu jadi guru akan hancur? Ya itu tadi trailer dari film Budi Pekerti yang tadi juga udah kita spill di awal ya sini ya. Senang sekali saat ini kita sudah kedatangan sutradara dari film Budi Pekerti, Mas Regas Baruteja. Selamat pagi Mas, selamat datang. Pagi Mas TV. Okta. Iya. Mas, film yang menarik dan sangat relate ya dengan kehidupan sehari-hari, soal orang kan sekarang viral dikit apa langsung up ke sosial media. Nah, ini ide awalnya dan bisa diceritain nggak nih Mas, ini sebetulnya bercerita tentang apa? Betulkah seperti itu? Ya, idenya dulu banyak seorang ibu yang tiba-tiba viral karena videonya sedang marah-marah atau sedang mengumpat itu terekam selama 15 detik gitu. Setelah itu video mereka itu berubah jadi meme, jadi parodi, jadi banyak bullying di internet gitu ya. Dan netizen itu menuntut mereka untuk melakukan permintaan maaf karena sikapnya itu dianggap tidak mencerminkan budi pekerti begitu. Tapi setelah itu kehidupan ibu itu berputar 180 derajat gitu. Banyak yang nggak nyaman tinggal di rumahnya, banyak yang dari tempat bekerjanya itu juga jadi dibully gitu ya. Jadi inspirasi itulah yang membuat saya membuat cerita tentang seorang guru BK yang tiba-tiba viral hanya gara-gara menegur seorang penyerobot antrian di pasar begitu. Dan seluruh karir dan kehidupannya terancam hilang gara-gara di-framing oleh netizen. Oke. Mas, tapi kan ini juga menarik ya kalau kita lihat promonya di Instagram tuh banyak yang diposting ulang. Salah satunya misalnya Prilly, gimana caranya dia sampai dapat momen yang pas banget. Nah ini gimana sih Mas? Apakah ada kesulitan ngedirect dan juga gimana caranya para aktor dan juga aktris itu sampai akhirnya bisa mendalami perannya gitu? Ada 3 bulan latihan. 3 bulan? Jadi karena 60% bahasa di film ini bahasa Jawa, sementara para aktor aktris kita ini bukan yang penutur bahasa Jawa. Jadi kita ada latihan selama 3 bulan, 2 bulan itu adalah fokus untuk mendalami aksen, terus menulis aksara Jawa bahkan untuk memahami dasar-dasarnya gitu ya. Sampai saya 1,5 bulan itu belajar sama mereka pure untuk kayak menggerakkan otot wajah gitu, atau kemudian mendalami karakter, mencari penampilan. Misalnya Angga Yunanda di sini penampilannya kita rubah dari penampilannya Angga Yunanda biasanya, ini rambutnya kita cat jadi kuning gitu. Prilly Latukonsina, Tita itu kita juga berubah dari karakternya dia sekarang menjadi seorang perempuan musisi band alternatif gitu ya. Semua kita diskusikan bareng dengan para pemain. Jadi cerita ini, skenario ini nggak hanya saya yang nulis, tapi bersama dengan Prilly, Angga, Ino Febrianti, dan Dwi Sasono. Itu tadi yang menarik karena waktu itu saya pernah lihat juga di sosmed, Prilly kalau bisa nangisnya dari mata kiri. Nah, itu yang viral salah satunya. Nah, Mas Regas,
salah satu yang juga menarik di film ini adalah soal isu kesehatan mental ya. Karena salah satu yang pemainnya atau Mas Dwi. Iya, Pak Didit ya perannya. Didit, ya. Pak Didit ini kan mengidap bipolar. Betul. Apa maksud atau tujuan dari memasukkan isu soal ini ke film Budi Pekerti? Semenjak COVID itu kemarin ketika orang di rumah gitu ya, ada yang kehilangan pekerjaan, terus ada yang mungkin justru karena di rumah terus, spektrum kesehatan mental yang mungkin dulu tidak pernah terungkap karena tidak pernah dikonsultasikan ini mulai banyak yang terungkap gitu. Jadi ini saya pengen bawa dan ada karakter di sini seorang bapak yang berganti-ganti kerjaan terus, berganti-ganti usaha, akhirnya justru malah kini nggak bekerja apa-apa dan menjalani konseling bersama psikolog dan psikiater dan membuat Bu Prani sebagai ibu di sini ya harus menanggung seluruh beban ekonomi keluarga gitu. Jadi ini adalah juga untuk sebagai cerita bahwa ya kesehatan mental pun sesuatu yang penting untuk kita concernkan di kehidupan kita. Oke, Mas kan ini juga pemilihannya di Jogja ya. Ini juga sebagai kampung halaman Mas Rega, betul ya? Betul, nah, ini betul. Pemilihan lokasinya kenapa sih di Jogja dan terus juga ada kendala lain nggak sih selain tadi ya belajar aksara Jawa, bahasa dan lain-lain? Ada apa tantangannya lagi? Iya, memang kenapa Jogja karena salah satu sumber inspirasi cerita ini bersumber di Jogja juga. Jadi tentang tadi kan ada antrian kue putu yang sedang viral gitu ya. Terus di tempat viral itu banyak orang yang berkelahi karena saling pengen duluan mendapatkan si kue putu. Nah di Jogja ini sebetulnya ada bukan kue putu tapi sejenis jajan pasar seperti itu yang juga beberapa tahun belakangan viral. Banyak orang yang ngantri dan terjadi banyak konflik di situ karena setelah antrian kesekian itu stok jajan pasarnya udah habis gitu. Makanya saya pilih Jogja karena memang menjadi sumber inspirasinya. Oke, ini juga menarik soal film ini kan juga udah keliling di Toronto. Nah, bisa diceritain nggak Mas nih kemarin pengalamannya? September kemarin kita berangkat ke Toronto semua pemain dan produser gitu ya. Jadi Toronto International Film Festival itu adalah suatu kompetisi film internasional, salah satu yang terbesar juga dan kita terseleksi di sana. Jadi saya yang cukup kaget adalah film kita di sana ditayangkan 4 kali. Dan respon semua penonton bagus. Saya awalnya agak deg-degan, apakah penonton dari barat gitu ya bisa relate dengan kisah yang sangat Indonesia, apalagi settingnya Jogja sangat spesifik. Ternyata mereka relate gitu. Ternyata keviralan dan bullying di media sosial itu nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi mereka merasa kayak ini dekat banget sama realita kita sehari-hari. Dan yang paling menarik adalah banyak yang datang ke kita dan bilang bahwa ini membuat saya terharu karena orang tua saya juga seorang guru dan orang tua saya juga sering diprotes orang tua murid karena memberi hukuman yang tanda kutip dibilang nggak layak begitu. Jadi, cerita ini cukup universal ya ternyata gitu. Oke, Mas, kan tadi juga dibilang kalau ternyata ini nggak cuma dirasain di Indonesia, yang relate banyak banget juga di luar negeri. Nah, tapi apa yang ingin Mas Rega sampaikan sih lewat film ini atau apa harapannya yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang nonton? Ya, saya merasa kebanyakan netizen sekarang itu berperilaku dengan instinktif dan reaktif gitu. Sementara judul film ini Budi Pekerti. Budi itu artinya kesadaran, pekerti itu artinya perilaku. Jadi perilaku yang disertai kesadaran. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita olah dulu di kepala kita. Nah, ini tidak terjadi kepada mayoritas netizen menurut saya sekarang gitu, reaktif. Jadi melihat sesuatu yang di headline ada kontroversial sedikit langsung di-share gitu, atau melihat ada sesuatu yang buruk sedikit langsung di-komen, dihujat gitu, tanpa mencoba menelaah lebih jauh apa yang ada di baliknya gitu. Seperti ketika ada frame vertikal begini, 15 detik seorang ibu yang mengumpat gitu. Kita langsung mengejudge, ibu ini nggak punya tata krama, tapi kita nggak pernah melihat dari balik frame ini gitu, bahwa mungkin di rumah ibu ini sedang ada masalah gitu, atau di rumah ibu ini sedang banyak hutang, atau sedang ada konflik dengan tetangganya gitu, sehingga dia emosional. Nah, perilaku seperti ini tidak pernah dicoba oleh para netizen untuk coba tahu kehidupan seseorang dan berempati dan jangan langsung mengejudge gitu. Oke, nah tentunya selain diharapkan penontonnya banyak ya, pasti ada harapan lainnya juga Mas Regas dalam pemutaran film Budi Pekerti. Apa Mas Regas? Tentu saja harapannya adalah agar penonton mulai berempati ya. Jadi setiap sekali sebelum melihat media sosial atau melihat suatu berita, memastikan kebenarannya, cobalah tarik nafas bentar gitu. Nggak perlu terburu-buru bereaksi, tapi mundur sejenak, katakanlah 1 menit gitu untuk menarik nafas,
lalu baru memutuskan mau bersikap seperti apa. Jika ada seseorang yang sedang viral atau sedang dibully gitu, coba posisikan diri, bagaimana kalau kita di posisi dia gitu. Bagaimana kalau itu yang dibully adalah salah satu keluarga kita. Pastinya itu berat juga untuk kehidupannya gitu. Dan cobalah menyelami, mengerti kenapa kok dia bisa dalam posisi seperti itu. Misalnya dia sedang terekam, sedang mengumpat atau sedang marah di ruang umum gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin bisa terjadi di setiap manusia karena kita punya permasalahannya masing-masing gitu. Kita punya kesepiannya masing-masing di rumah gitu. Jadi empatilah yang saya rasa saya harapkan untuk dimiliki para penonton untuk diterapkan sekarang dalam kehidupannya sehari-hari. Menarik ya, semua orang punya kesepiannya masing-masing, jadi kita harus berempati. Dan ini baru tayang kemarin ya, lusa ya, 2 November 2020. Jadi ini hari ketiga tayang, weekend, dan masih ada di bioskop. Masih ada bioskop. Udah berapa Mas? Udah dihitung belum nih? Belum. Nah ini saya baru nunggu update-nya dari bioskop. Saya kayak meledak banget karena viral ya di mana-mana yang tadi yang soal Prilly nangisnya kalau bisa dari mata kiri. Ya, oke, berarti ini juga bisa jadi inspirasi kalau pemirsa Kompas TV weekend bingung mau kemana, nonton Budi Pekerti kali ya kita juga di sini. Oke deh, terima kasih banyak Mas Rega, semoga sukses terus filmnya dan semoga makin membludak. Amin. Oke, penontonnya. Oke, terima kasih. Sampai guys, akhir pekan kita akhiri. Saya Putri Oktaviani. Saya Cindy Permadi, terima kasih. Sampai jumpa. Sejak usaha Bapak bangkrut karena COVID, Bapak ternyata punya bipolar. Kita perlu tambahan uang untuk konseling psikolog, obat psikiater. Mbak Tita online shop awal-awal. Muklas terima endorsan. Ibu kampanye jadi wakil kepala sekolah. Ojo pupuk meneh, Pak. Ini wis pupuk 12 jam lho, Pak. Tak tukokke putu Mbok Rahayu zaman kuliah mbiyen. Ya. Bapak itu kalau sudah dapat nomor antrian, tolong dipatuhi, Pak. Lah dia emang saudara saya yang datang sejak awal untuk mengantrikan. Anda bohong. Lu ngecek ribut. Sampun, Bu, sampun. Video ibu marah ke penjual putu udah ditonton 100.000 orang dalam 7 jam. Wes metu video